Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, mengingat kita sedang dilanda pandemi virus corona yang mengharuskan kita belajar melalui kegiatan daring ini. Baiklah, kali ini kita akan bahas materi tentang passive voice, di mana sebelumnya pernah kita bahas berupa simple present, simple past, present continuous, dan past continuous. Untuk kali ini, ada 3 tipe passive voice yang akan kita pelajari. Nah, mari kita lihat apa saja itu. Yang pertama ada present perfect, yang kedua ada past perfect, dan yang ketiga ada simple future. Nah, sebagai awalan marilah kita bahas present perfect terlebih dahulu. Mari kita lihat. Ya, adakah yang masih ingat dengan rumus ini untuk present perfect-nya? Kalimat aktifnya adalah subject, has, have, verb ketiga, dan objek. Nah, peruntukan has itu adalah he, she, sama it. Sedangkan peruntukan untuk subjek have adalah I, we, you, sama they. Nah, untuk mengubahnya menjadi pasif, kita harus ingat dulu di mana objek akan menjadi subjek, subjek akan menjadi objek. Dan perubahan ini akan menjadi to be plus verb ketiga. Tapi untuk perfect kita tambahkan been, jangan lupa. Nah, mari kita lihat langsung contohnya, yaitu Ari has bought a car. Ari itu subjek, has bought itu predikat, dan a car itu objek. Di sini pakainya has, di sini pakainya bought, berarti adalah present perfect. Kalau kita mau mengubahnya menjadi pasif, berarti car kita taruh di depan. Jadi a car. Predikatnya bagaimana? Predikatnya sesuaikan saja dengan present perfect-nya. Kalau a car berarti kita pakai has, tambahkan been, tambahkan verb ketiga, bought, karena ini sudah memakai verb ketiga. Jadi, kita tinggal menaruh saja seperti ini. Lalu, objeknya bagaimana? Objeknya kita dapat dari subjek yang ada di kalimat aktifnya. Ini kita tarik sebagai objek. Jangan lupa, kita tambahkan kata by di depannya. Jadi, untuk kalimat pasifnya akan berbunyi, a car has been bought by Ari. Car subject, has been bought predikat, dan by Ari adalah objek. Ini dia untuk lebih memperjelas, car-nya kita taruh di depan, predikatnya kita ubah, dan objeknya kita tarik dari depan. Sudah jelas? Kalau sudah jelas, mari kita lanjut ke yang berikutnya. Ya, sampai ke berikutnya yaitu tipe tenses past perfect. Masih adakah dengan kalian yang ingat dengan rumus ini? Ya, untuk kalimat aktifnya ada subjek, head, verb ketiga, objek. Untuk jadi pasif, objeknya kita jadikan subjek, headnya tetap kita jangan lupa menambahkan been plus verb ketiga dan objek. Nah, sebetulnya ini tidak jauh beda dengan present perfect, cuma kita membedakannya hanya pada to be-nya saja. Untuk present perfect kita pakai has sama have, sedangkan past perfect kita menggunakan had. Nah, kita semua nggak perlu bingung, kenapa? Karena had digunakan untuk semua subjek, tidak perlu membedakan subjek mana yang pakai has atau have kayak yang di present perfect. Nah, lanjut ke contohnya. Nah, saya punya Ari had bought a car. Nah, mana yang mau ditaruh di depan? Otomatis yang jadi objek yang ada di paling belakang itu. A car. Car kita tarik ke depan. Apa betul a car di depan? Mari kita lihat. Ya, ternyata benar a car kita taruh di depan sebagai subjek.
dilanjutkan dengan predikatnya kita isi dengan had, tambahkan been, tambahkan verb ketiga. Had been bought. Kebetulan saja di sini perfect itu selalu menggunakan verb ketiga, baik aktif ataupun pasifnya. Jadi kita tidak perlu mengingat-ingat verb ke 1, 2, 3-nya seperti apa bentuknya. Nah, objeknya dapat dari mana? Dari depan, Ari. Taruh di belakang, jangan lupa tambahkan by. Nah, berikut tanda-tanda panah yang akan lebih memperjelas. Lihat, car, taruh depan, predikatnya perubahannya seperti itu, dan Ari kita tarik ke belakang. Saya rasa cukup jelas, mari kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu simple future. Nah, untuk simple future sendiri, itu ada dua pattern, satu menggunakan will dan yang satu menggunakan be going to. Akan kita bahas yang pertama dulu, yang simple future yang A, saya sebut A. Nanti untuk yang menggunakan be going to, saya sebut dengan istilah B. Nah, untuk yang A yang menggunakan will, kita masih ingat rumusnya? Nah, ini dia. Ada subjek, ada will, ada verb ke 1, dan objek. Tentu kita mengubahnya sama menjadikan pasifnya objek tarik ke depan, will-nya tetap. Nah, kebetulan will dipakai untuk semua subjek, jadi kita tidak perlu mengingat-ingat subjek mana saja, tidak perlu membedakan ya. Jadi kita tinggal menaruhkan will di sini. Nah, setelah will untuk pasifnya jangan lupa ya, kalau perfect kita tambahkan been, tapi kalau simple future kita tambahkan be di sini setelah will. Ada yang masih ingat dengan continuous kemarin ditambahkan apa? Ya, betul sekali. Tambahannya adalah being untuk continuous ya. Jadi jangan lupa being itu untuk continuous, been itu untuk perfect, dan be untuk simple future. Tutup dengan verb ketiga dan terakhir objek. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contohnya. Saya menggunakan kalimat yang sama, Ari will buy a car. Nah, untuk jadi pasif, car otomatis nanti kita taruh di depan karena itu sebagai objek. Mari kita lihat, betulkah demikian? Ya. Nah, untuk memperjelasnya, saya punya tanda panah, a car kita tarik ke depan, will buy kita ubah jadi will, jangan lupa be tambahkan ya, bought ya. Buy di sini berubah menjadi bought karena yang dibutuhkan untuk pasif adalah verb ketiga, sedangkan untuk objek kita ambilkan dari depan. Jangan lupa tambahkan by. Jadi passive voice-nya akan berbunyi a car will be bought by Ari. Nah, saya rasa cukup jelas. Kita lanjut ke simple future B. Nah, yang B rumusnya saya tampilkan di sini, ada subjek, ada be going to. Lah, be di sini kenapa saya menggunakan tinta warna merah? Karena be di sini kita harus bisa membedakan be going to. Be yang di depan going itu adalah am, is, are. Sedangkan ketika kita sudah mengubahnya menjadi pasif ya, ada kata be juga di situ ya, kita tinggal taruh saja kata be seperti tadi yang saya bilang. Untuk continuous kita pakai being, untuk perfect kita pakai been, untuk future kita pakai be. Nah, bedakan be yang bertinta merah itu adalah am, is, are. Jadi untuk pasifnya adalah subjek, be going to, be-nya adalah am, is, are, going to, menyesuaikan dengan subjek di depannya ya. Kalau I berarti I am going to. Kalau she is going to. Kalau Ari is going to. Tambahkan be, tutup dengan verb ketiga, dan terakhirnya tutup dengan objek. Nah, untuk lebih memperjelas, mari kita lihat. Nah, ini ya, am, is, are-nya. Be yang berwarna merah itu adalah am, is, are. I am, they are, we are, you are, he is, she is, dan it is. Jangan lupa. Nah,
Mari kita lihat contohnya ya. Ari is going to buy a car ya. Ari subjek is going to buy predikatnya dan a car objeknya. Nah, kita ubah apakah a car kita taruh di depan? Ya, benar sekali. A car kita taruh di depan. Nah, car kita taruh di depan. Ini dia. Nah, untuk predikatnya is going to buy ya. Jadi is going to be bought. Bought itu adalah verb ketiga dari buy. Nah, jangan lupa yang paling belakang kita ambilkan dari depan, Ari taruh di belakang. Tambahkan kata by. Jadi kalimat pasifnya berbunyi a car is going to be bought by Ari. Nah, saya rasa cukup jelas. Saya rasa penjelasannya. Nah, untuk yang terakhir saya punya question ya ada 3 di sini kita bisa lihat. Yang pertama berbunyi is the car going to be washed by Amir? Nah, ini adalah kalimat pasif yang harus diubah menjadi aktif. Nah, jangan lupa di sini question-nya berupa tanda tanya di sini, maka jawabannya kalimat aktifnya juga harus berupa question juga. Nah, yang kedua, the boy has not bought the motorcycle. Nah, ini kalimatnya adalah kalimat aktif yang diubah, saya minta diubah ke dalam bentuk pasifnya. Jangan lupa di sini pakainya has not berarti dalam bentuk negatif. Nanti jawabannya juga harus dalam bentuk negatif juga. Dan yang ketiga ini cukup mudah karena berbentuk positif. Seperti pattern yang tadi digambarkan di depan, semuanya berbentuk positif. Nah, ada had been di sini. Nah, had been repaired by the mechanic. Itu adalah kalimat pasif, ada kata by-nya, ubah ke dalam kalimat aktif. Jadi ada perbedaan dari 3 soal ini, ada yang diminta aktifnya, ada yang diminta pasifnya. Silahkan Anda tulis nama, kelas, dan jawabannya. Nah, saya rasa sekian penjelasannya. Nanti untuk jawabannya bisa ditulis di komentar di bawahnya. Tetap patuhi himbauan pemerintah, stay at home, tetap berada di rumah. Jika mau keluar, pastikan urusan itu sangat penting untuk menghindari penyebaran virus corona yang sedang menjadi pandemi di negara kita. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.